Selamat pagi teman pemilih. Kami ucapkan terima kasih telah hadir di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selamat pagi dan semoga kita semuanya selalu sehat. Saat ini dari ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kita akan mengikuti penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP BPKS Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia. Selamat menyaksikan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak menundukkan kepala, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Saudara Eri Novianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita memanjatkan doa dan izinkan kami memandu doa secara agama Islam bagi Bapak Ibu yang menganut kepercayaan dan agama lain untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, kami bersyukur atas segala nikmat, anugerah dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti rangkaian acara penyerahan LHP atas laporan keuangan KPU tahun 2020. Kami memohon kepadamu ya Allah agar Engkau memberikan rahmat, keberkahan dan kelancaran atas ridho-Mu. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Ya Rabb, ya Allah Tuhan yang Maha Penuntun, tuntunlah kami ke jalan-Mu yang benar. Jadikanlah momentum ini sebagai pondasi dan bukti khidmah kami dalam rangka menyempurnakan dan menata kelola penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ya Allah, sehingga kami dapat menjalankan amanah-Mu ya Rabb untuk menyelenggarakan pemilu dengan penuh profesional dan integritas. Jagalah kami semua ya Allah dari segala macam bala, wabah, bencana, khususnya pandemi COVID-19,
Hilangkanlah wabah COVID-19 ini dari negara kami yang Allah, negara yang kami cintai dan di dunia ini. Allahumma fda'anal bala wal waba khususan COVID-19 wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min jami'il biladi ammah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, karena tiada ampunan kecuali dari Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan kepada pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1 untuk memberikan sambutan kepada Bapak Dr. Hendra Susanto, ST M.Eng, MH, CRFA, CSFA. Dengan hormat disilahkan. Izin saya buka masker, Pak. Ini tadi double tadi, agak sesak nafas kita. Tapi ini udah diganti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Ilham Saputra, SIP, hadir bersama kita di sini yang sama-sama kita anggota KPU Bapak Arif Budiman, SIP MBA, Bapak Firian, SE MM, Sekretaris Jenderal KPU Bapak Bernard Dermawan Sutrisno, Inspektur Utama KPU Bapak Nanang Priyatna, SE MAP CFA, Deputi Bidang Administrasi KPU Dr. Insinyur Purwoto Ruslan Hidayat, MDM, para Kepala Biro, Inspektur dan seluruh jajaran pejabat dan hadirin di lingkungan KPU pusat dan daerah, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual di seluruh Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Terutama Keuangan Negara 1 Pak Nobi LNKU, Kepala Unit 1C Edi Widono, tenaga ahli BPK Bapak Insinyur John Mata Utama, tim pemeriksa laporan keuangan KPU yang hadir secara virtual, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan ridhonya. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Semoga anugerah tersebut dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara kita tercinta ini. Pak Ketua dan para hadirin yang saya muliakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena demi menjalankan tugas konstitusi kami harus hadir di sini, mengumpulkan Ibu Bapak di sini dalam kondisi yang kurang baik pada saat ini. Tapi ini harus kita laksanakan karena amanat undang-undang, amanat konstitusi, kami yang memulai, kami yang harus mengakhiri. Kami yang memulai melakukan pemeriksaan dan kami harus mengakhiri dengan menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya secara konstitusional juga. Kemudian sesuai dengan agenda kita hari ini, kita akan melaksanakan penyerahan 3 laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap KPU, yaitu yang pertama LHP atas laporan keuangan KPU tahun 2020, LHP pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2020 dan LHP kinerja atas penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi kepada Ketua KPU beserta seluruh pejabat yang hadir di sini
Kami percaya kehadiran Bapak dan Ibu hari ini merupakan wujud nyata dari komitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, kami juga mengucapkan selamat dan sukses kepada KPU yang telah berhasil menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2020 secara aman dan tertib di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Hadirin sekalian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sampai dengan pertanggungjawaban. Sesuai dengan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara, entitas pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan. Kemudian perlu ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal 23E Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang dilakukan secara bebas dan mandiri. Dalam kerangka tersebut, maka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tugas konstitusional BPK yang dimandatkan pelaksanaannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 2006, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas 3 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pada hari ini kami menyerahkan 3 jenis pemeriksaan itu kepada KPU. Peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN atau Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengatur terkait komunikasi pemeriksaan, yaitu pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan atau pemangku kepentingan terkait. Kegiatan penyerahan LHP BPK hari ini merupakan bagian dari bentuk komunikasi sebagaimana yang diamanatkan oleh SPKN. Hadirin yang berbahagia, tujuan utama pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan opini. Opini adalah pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan ada 4, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemeriksaan, standar akuntansi pemerintahan, saya ulangi. Yang kedua, kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, efektivitas sistem pengendalian internal. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi Pak Ketua dan Pak Anggota dan hadirin sekalian, bahwasanya BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ada 4 kriteria. Jadi saya dalam hal ini menyampaikan clue atau petunjuk bahwasanya kalau opininya mau bagus, mau dipertahankan terus menjadi opini WTP, 4 hal ini harus diperhatikan, terutama yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau yang pertama, kesesuaian dengan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, itu kita sudah punya standarnya, para akuntan sudah tahu semua. Kemudian kecukupan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, ini semua kegiatan transaksi kita harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian ini yang paling berpengaruh, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian juga efektivitas sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini ada di internal masing-masing entitas. Jadi bagaimana mengendalikan tata kelola keuangannya. Nah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini yang sering menjadi temuan-temuan yang sehingga temuan-temuan itu akan berpengaruh terhadap laporan keuangan atau opininya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kualitas laporan keuangan tergambar dalam 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK. Yang pertama, opini kita adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua, wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Yang ketiga, tidak wajar atau adverse. Yang keempat, tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Dari keempat opini ini, sebenarnya yang paling tidak baik atau yang paling jelek adalah opini yang ketiga atau tidak wajar atau adverse. Kenapa? Karena kami bisa memeriksa, kami tahu tata kelolanya jelek dan kami sampaikan opininya adverse. Tetapi kalau disclaimer, kami tidak bisa memeriksa, kami nggak bisa masuk ke dalam entitas itu
kemudian dokumen-dokumen pemeriksaannya tidak diberikan secara cukup kepada BPK, kepada pemeriksa, sehingga kami tidak mempunyai akses untuk melakukan pemeriksaan itu. Sebenarnya bisa jadi dia kalau dikasih kesempatan untuk melakukan pemeriksaan itu, opininya bisa WDP, opininya bisa head first, atau opininya bisa WTP, katakan seperti itu. Nah, ini yang membedakan. Jadi saya berharap ke depan ketika pemeriksaan sedang berlangsung, maka akses untuk mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan pemeriksaan dibuka seluas-luasnya. Tentu kami nanti akan tetap berkomunikasi bagaimana cara memperbaiki tata kelola yang sedang kita periksa itu. Pada kesempatan ini kami menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tidak dirancang untuk menilai efisiensi dan kehematan penggunaan sumber daya, dan juga tidak ditujukan untuk menilai keberhasilan pencapaian target atau tujuan entitas atau suatu program. Pemeriksaan laporan keuangan juga tidak secara khusus ditujukan untuk mengungkapkan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan. Namun demikian, apabila ditemukan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan, baik yang berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan maupun yang tidak berpengaruh, BPK wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama, hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan KPU pada tahun 2016, 2018, dan 2019 memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Ada sekali tahun 2017 opininya naik menjadi WTP, kemudian turun lagi menjadi WDP, kemudian flat lagi WDP, tahun kemarin WDP. Namun demikian, untuk laporan keuangan 2020, kami ketahui dapat laporan dari Pak Tortama dan tim di lapangan bahwasanya KPU berusaha keras melakukan berbagai upaya perbaikan untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian. Di tahun 2021 ini kita menghadapi tantangan yang berat dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih melanda seluruh belahan dunia, termasuk juga negara kita, Indonesia. Tantangan ini juga dialami oleh BPKRI, tim kami di lapangan, yang wajib menyelesaikan tugas konstitusionalnya, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2020, sehingga harus melakukan penyesuaian atas prosedur pemeriksaannya guna memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menilai kewajaran atas penyajian laporan keuangan entitas yang kami periksa. Namun alhamdulillah BPKRI dapat menyelesaikannya, dan pada hari ini akan menyerahkan LHP atas LK tahun anggaran 2020 antara lain kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam pemeriksaan LK tahun 2020 ini, kami tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian laporan keuangan. Menurut kami, laporan keuangan KPU menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan KPU tanggal 31 Desember tahun 2020, realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, opini atas laporan keuangan KPU tahun 2020 memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Tentunya ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapatkan apresiasi, karena opini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran KPU dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola. Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa dengan opini wajar tanpa pengecualian tidak berarti laporan keuangan KPU bebas dari kesalahan. BPK masih menemukan kelemahan dalam SPI maupun permasalahan ketidakpatuhan. Pak Ketua dan hadirin yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan SPI dan kepatuhan. Masih kami temukan permasalahan-permasalahan, diantaranya adalah kelemahan sistem pengendalian internal yang meliputi penyusunan dan pertanggungjawaban serta penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya memadai di tahun 2020. BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain yaitu yang pertama, realisasi belanja barang belum sepenuhnya didukung oleh pertanggungjawaban. Kelebihan pembayaran honorarium kelompok kerja pada satker-satker di KPU.
Yang ketiga, proses pengadaan alat pelindung diri atau APD, sarung tangan lateks untuk badan ad hoc KPPS yang tidak sesuai ketentuan. Yang keempat, pengelolaan kas tidak memadai yang mengakibatkan ketekoran kas, dan utang pajak belum disetorkan ke kas negara yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara. Dari nilai temuan yang berindikasi kerugian negara dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020 ditemukan sebesar 10,26 miliar. KPU telah menindaklanjuti dengan melakukan pengembalian ke kas negara sebesar 7,74 miliar selama pemeriksaan berlangsung. Ini yang saya sangat sukai, bahwasanya secara aktif Pak Ketua dan juga teman-teman di KPU itu segera melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan kita. Nah, ini yang kami sangat ragu untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada KPU. Selain itu, dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pilkada serentak tahun 2020, BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya jaminan pelaksanaan pengadaan sarung tangan lateks dan termogan yang diputus kontrak belum dicairkan, dan pembayaran honorarium tim kelompok kerja pada KPU yang belum sesuai ketentuan. Dari nilai temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 1,18 miliar telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke negara sebesar 560,29 juta selama pemeriksaan berlangsung. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan LHP pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 pada KPU dan instansi terkait lainnya. Terdapat beberapa isu strategis yang kami temukan dan beberapa rekomendasi yang kami berikan kepada KPU dalam pemeriksaan kinerja tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, dalam menyusun dan memutakhirkan data daftar pemilih tetap atau DPT menggunakan data kependudukan yang dihasilkan oleh Kemendagri, yaitu data dari Sistem Administrasi Kependudukan atau SIAK dan data dari Kemlu. Untuk data pemilih luar negeri serta dilanjutkan dengan meminta tanggapan dari peserta pemilu, Bawaslu dan masyarakat untuk menyempurnakan data agar DPT yang ditetapkan lebih valid dan mutakhir. Yang kedua, berkoordinasi dengan Mendagri untuk melakukan harmonisasi peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan pemilu berdasarkan kajian-kajian yang mendalam, antara lain terkait waktu dan kesiapan penyelenggara untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien. Yang ketiga, dalam penyusunan peraturan KPU terkait persyaratan Badan Penyelenggara Pemilu atau BPP ad hoc didasarkan pada kajian yang mendalam dan analisis beban kerja untuk menghindari banyaknya personel BPP ad hoc yang meninggal, serta mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pekerjaan penghitungan suara. BPK mengharapkan agar beberapa kelemahan yang ada mendapat perhatian dari segenap pimpinan KPU untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk perbaikan tata kelola keuangan dan di tahun yang akan datang, opini atas laporan keuangan KPU dapat dipertahankan. Pada kesempatan ini juga kami sangat mengapresiasi beberapa satuan kerja yang telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK ketika pemeriksaan masih berlangsung. Hadirin sekalian, tugas BPK tentunya tidak berhenti setelah LHP atas laporan keuangan diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya. Dengan demikian, maka komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini atas laporan keuangannya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dengan demikian, maka pemantauan terhadap tindak lanjut menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan yang menjadi wewenang konstitusional BPK. Pemantauan tindak lanjut sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan terdapat 3.859 rekomendasi senilai 300,33 miliar. 2.333 rekomendasi senilai 156,46 miliar dengan status telah sesuai rekomendasi, namun nilainya masih jauh di bawah IKU yang ditetapkan oleh BPK. Nilai kita sekarang baru mencapai 52, persentasenya 52,5%.
22,10%, Pak Ketua. BPK menerapkan standar. Jadi ini nanti mohon jadi perhatian agar segera ditindaklanjuti, diselesaikan rekomendasi BPK, dan ini juga akan mempengaruhi opini di tahun makin banyak temuan yang tidak ditindaklanjuti, maka persentase risiko auditnya itu semakin rendah. Ketika semakin rendah, maka kemungkinan untuk tidak. Kemudian 979 rekomendasi senilai 135 miliar statusnya masih dalam proses atau 45%. Kemudian 549 rekomendasi senilai 8,5 miliar statusnya belum ditindaklanjuti, 2,83% persentasenya. Yang keempat, rekomendasi senilai 0,13 miliar tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau 0,04. Ini karena mungkin bendahara yang pegang uang atau orang yang bertanggung jawab itu sudah meninggal atau tidak ditemukan lagi alamannya, sehingga ini tidak bisa ditindaklanjuti, sehingga ini masuk dalam kategori 4. Terkait dengan tindak lanjut, saya mengingatkan kembali bahwa sesuai dengan peraturan BPK nomor 2 tahun 2017 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK akan dilakukan melalui sistem informasi pemantauan tindak lanjut atau yang lebih dikenal dengan SIPTL. Diharapkan dengan menggunakan SIPTL, KPU dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan lebih mudah dan cepat. Jadi blessingnya pada saat ini karena kita harus melaksanakan protokol kesehatan, dulunya 3M, sekarang ditambah lagi menjadi 5M, sehingga kita tidak bisa bergerak, mobilitas kita dibatasi, kita juga dibatasi untuk bertemu secara langsung, dan juga harus menjaga jarak. Dan menggunakan sistem informasi pemantauan tindak lanjut ini, teman-teman di KPU provinsi dan juga di KPUD yang ada temuan dari BPK bisa membuka website SIPTL itu. Kalau misalnya kesulitan bisa menghubungi Pak Edi, Pak Seneng, kemudian juga teman-teman pemeriksa yang lain, kontak, kemudian dikasih password, dibuka, kemudian kelihatan di situ tindak lanjutnya sejauh mana. Mungkin juga Pak Irjen, Pak Sekjen nanti bisa mengontrol dari sini, dan tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta. Yang di Jakarta juga tidak perlu repot-repot datang ke BPK, cukup dari kantor ataupun dari rumah nanti kelihatan, oh ini belum ada pengembalian keuangan, kerugian keuangan negaranya masih belum ini. Kemudian setor ke kas negara, bukti stornya tinggal di capture, di-upload, dimasukkan dalam sistem itu, maka persentasenya akan bergerak naik. Nah, ini blessing kita. Rupanya dengan COVID-19 ini kita dipaksa harus menggunakan teknologi informasi yang ada. Hadirin yang kami banggakan, dalam kesempatan ini kami menyampaikan selamat kepada Ketua KPU beserta seluruh jajarannya atas komitmen dan upayanya sehingga tahun ini berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Seraya mengingatkan agar terus bekerja keras sehingga dapat mempertahankan opini tersebut di tahun-tahun yang akan datang. Karena opini WTP di tahun ini bukan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama di tahun yang akan datang. Kami percaya bahwa pada dasarnya Ketua KPU dan jajaran memiliki komitmen yang sama dengan kami dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Karena akuntabilitas bukan saja kewajiban mengelola keuangan negara, tetapi merupakan suatu budaya yang harus kita bangun bersama. Agar negara ini dapat menjadi lebih baik, maka akuntabilitas adalah untuk kita semua. Dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari kita semua. BPK juga akan terus meningkatkan sinergi dengan aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP sebagai mitra strategis untuk melaksanakan tugas konstitusional BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedepan diharapkan Inspektorat Utama KPU dapat berperan secara optimal dalam memperbaiki sistem agar para pelaksana dalam mengelola keuangan dan barang negara lebih akuntabel, transparan, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika hal ini secara konsisten dilakukan, masalah berulang akibat kelemahan sistem dapat kita minimalkan. Hadirin yang saya hormati, sebelum menutup sambutan ini kepada Ketua KPU dan seluruh jajarannya, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama pemeriksaan berlangsung. Jika ada hal yang kurang berkenan, baik sebelum, selama, dan setelah pemeriksaan, dalam kesempatan ini kami meminta maaf dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Dalam kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa yang telah benar-benar memperlihatkan kesungguhannya dan kompetensinya dalam melaksanakan pemeriksaan dan menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya pada kita semua, serta memberkahi upaya kita dalam membangun bangsa dan negara kita. Dan semoga kerja keras yang kita lakukan tercatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Mohon izin pimpinan untuk tetap tinggal di tempat karena acara akan dilanjutkan dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan KPU RI tahun 2020 dari pimpinan pemeriksa keuangan negara 1 didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara 1 BPK RI kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia didampingi oleh Bapak Sekjen KPU RI. Buku pertama yang akan diserahkan adalah laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan KPU tahun 2020. Buku kedua, laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Buku ketiga adalah laporan pemilu serentak tahun 2019, Pileg dan Pilpres. Selanjutnya penyerahan cindera mata dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kami persilahkan terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada pimpinan BPK RI untuk kembali ke tempat. Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Bapak Ilham Saputra dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1 BPK RI, Bapak Dr. Hendra Susanto, ST, Master Engineer, MH, CRVA, CSFA. Kemudian Auditor Utama Keuangan Negara 1 BPK RI, Bapak Auditor Utama Keuangan Negara 1 BPK RI, Bapak Novi Gregory Antonius, CRFA dan CSFA. Mohon maaf kalau gelarnya mungkin agak sulit kami sampaikan. Kemudian Bapak Kepala Auditorat Keuangan Negara 1C BPK RI, Bapak Edi Mitono. Kemudian Tenaga Ahli Keuangan Negara 1 Bapak Insinyur Johan Marta Utama. Dan juga Kepala Subauditorat Keuangan Negara 1C2 BPK RI Bapak Seneng Ardianto dan Ketua Tim Pemeriksa Bapak Adi Kurnaidi. Para anggota KPU Indonesia yang hadir hari ini ada Pak Arif Budiman dan Pak Firian, Pak. Kemudian juga Bapak Bernard Dermawan Sutrisno, Bapak Sekjen KPU RI, para Deputi dan Inspektur Utama KPU RI, para Kepala Biro dan Inspektur KPU RI, Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi yang ikut secara daring dalam penyerahan LHP ini. Ya, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk bersilaturahim dalam acara penyerahan LHP, Laporan Keuangan KPU RI tahun 2020 yang tadi baru saja diserahkan oleh BPK RI. Kami sebagai pimpinan KPU mengucapkan terima kasih kepada pimpinan BPK atas LK KPU RI tahun 2020 dan dengan mengucapkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah
LKKPU RI tahun 2020 mendapatkan predikat terbaik, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Kami juga mengucapkan terima kasih tentu saja kepada tim pemeriksa BPK atas pemeriksaan laporan keuangan audit 2020 yang telah menghasilkan rekomendasi pada saat temuan awal dan konsep hasil pemeriksaan yang berisikan rekomendasi yang harus segera ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh KPU. Kami ketika mendapatkan rekomendasi tadi Pak yang harus ditindaklanjuti, kami segera membentuk tim. Kami semua rapat, anggota KPU RI dan Sekjen juga dengan jajarannya untuk kemudian mengirimkan auditor untuk memastikan seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Di beberapa daerah yang Pak Sekjen sudah mengkoordinasi mana saja daerah-daerah tertentu yang memang harus kita datangi dan harus kita asisteni terkait dengan pelaporan keuangan tersebut. KPU beserta seluruh jajarannya berkomitmen dengan sungguh-sungguh menindaklanjuti dengan segera dan telah membuat action plan beserta tanggapan dan temuan konsep hasil untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Jadi saya meminta kepada Ketua KPU se-Indonesia dan juga Sekretaris KPU se-Indonesia di bawah bimbingan dan juga di bawah perintah Sekjen nanti agar segera bagi yang belum selesai menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi diberikan kepada BPK kepada kita agar segera dapat diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, tentu saja di tahun 2020 ini merupakan masa pandemi yang juga kita melaksanakan pilkada di 270 daerah, yaitu di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, yang alhamdulillah dengan tingkat partisipasi 76,09%. Di tengah pesimisme masyarakat, di tengah pesimisme partai politik, kami berhasil alhamdulillah menaikkan atau kemudian sedikit di bawah target partisipasi yang 77,5 menjadi 76,09%. Nah, itu tentu bisa kita pahami bahwa di masa pandemi tentu banyak orang yang khawatir dengan kondisi saat itu. Tetapi tentu saja Bapak Ibu sekalian, kita dalam menyelenggarakan pemilihan serentak ini pada masa pandemik mempunyai tantangan krusial, yaitu menguji kepercayaan publik. Oleh karenanya kami membuat semacam inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana kita harus menggunakan APD, seluruh pemilih menggunakan masker, kemudian juga tadi seperti Bapak sampaikan ada sarung tangan latex dan juga ada termogan, Pak. Nah, ini tentu kedepannya akan kita perbaiki karena kita tidak pernah tahu apakah pandemi COVID ini akan selesai di tahun 2024 di masa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Nah, salah satu risiko lain adalah pada pelaksanaan pilkada di tanggal 9 Desember 2020 yang awalnya direncanakan tanggal 23 September ini mempunyai risiko terhadap pertanggungjawaban. Jadi ketika pandemi datang, kita diminta untuk mengundurkan pemilihan, Pak. Akhirnya disetujui pada bulan Desember tahun 2020, sehingga ketika itu kita meminta anggaran APBN, padahal pilkada menggunakan APBD, Bapak Ibu sekalian, sehingga APBD tersebut belum sempat menganggarkan pengadaan APD dan beberapa alat lain terkait dengan pencegahan penularan pandemi COVID-19. Nah, ini tentu saja memang tanpa bermaksud apologi, tetapi tentu saja ini menjadi tantangan bagi kami ke depan agar kemudian nanti laporan kami bisa menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, tentu terkait dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran tahun 2020 dan juga beberapa temuan-temuan BPK tadi disampaikan oleh Pak Hari, tentu kami akan terus melakukan koordinasi berkelanjutan dengan instansi terkait, terutama dengan tim pembina dan kerjasama antar biro-biro terkait seperti Biro Keuangan dan juga BMN, Inspektur Utama dan juga instansi terkait seperti DJPB, DJA, dan DJKN. Kemudian juga kami akan melakukan peningkatan koordinasi serta monitoring dan pendampingan terhadap satker yang memiliki resiko dalam penyusunan laporan keuangan di seluruh KPU provinsi dengan mengundang seluruh satker di bawahnya. Ini tugas Pak Sekjen nanti akan memastikan seluruhnya berjalan dengan baik koordinasi ini. Kemudian Biro Keuangan dan BMN dan Inspektur Utama melakukan koordinasi dengan mengundang dan melakukan pendampingan pada satker-satker yang mendiri sampling audit BPK dalam rangka menyelesaikan temuan-temuan audit dan jurnal koreksi. KPU bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mengadakan bimbingan teknis keuangan seperti Diklat Bendahara bekerja sama dengan BPPK Kemenkyu.
pendampingan oleh BPKP dan BPKP Progres Indonesia terkait review laporan keuangan. Jadi MOU dengan BPKP ini sudah lama Pak. Jadi ada pendampingan terhadap laporan keuangan kami oleh BPKP. Kemudian sudah adanya keputusan Sekjen KPU RI tentang pembayaran non tunai melalui mekanisme CMS, Cash Management System. Kemudian juga sharing update terkait informasi dan perubahan peraturan terkini serta upgrade kemampuan para pejabat kendaraan dan pengelola keuangan. Nah, terkait dengan kemampuan ini Pak, kami juga akan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi UI untuk meningkatkan kapasitas di luar tata kelola penyelenggaraan pemilu seperti menjadi akuntan atau kemudian bendahara yang baik. Nanti kami akan bekerja sama dengan FUI terkait dengan S2 akuntansinya Pak untuk meningkatkan itu. Nah, kemudian tim Biro Keuangan dan BUMN mengupayakan sepenuhnya dalam penyajian e-rekon tanpa catatan atau clean and clear. Kemudian melakukan koordinasi, telah melakukan rapat koordinasi monitoring dana hibah mengenai aplikasi Siramah sebagai alat kendali dari mulai NPHD, registrasi, revisi, dan pengesahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja segala upaya ini akan tidak ada artinya apabila tidak dibarengi dengan keseriusan dari seluruh jajaran KPU di provinsi maupun KPU kabupaten kota. Oleh itu mulai dari diri sendiri bagaimana kita menggunakan anggaran dengan baik, menggunakan anggaran jadi catatan kita bersama. Jangan sampai kemudian temuan-temuan tersebut lahir dari pekerjaan-pekerjaan komisioner. Komisioner harus memberikan contoh paling utama terkait dengan laporan keuangan kita. Ini saya perlu tekankan. Nah, juga sekretaris mengingatkan agar seluruh proses laporan keuangan kita berjalan dengan baik sesuai dengan standar dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan bahwa ditindaklanjuti segera. Kemudian juga bagaimana kemudian kita seperti catatan anggota penyelenggara badan ad hoc. Nah, Bapak Hendra perlu saya sampaikan bahwa kita sudah mencoba secara elektronik, ya, seperti Sirekap kemarin kita gunakan pada Pilkada 2020 yang lalu, sehingga pekerjaan kemudian juga kita bisa mengurangi beban kerja mereka yang harus tanda tangan formulir sedemikian rupa Pak, itu banyak sekali. Nah, nanti kita akan usulkan kepada DPR RI, ini juga akan kita selenggarakan atau kita terapkan pada pemilihan 2024 dan pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang. Semoga acara penyerahan LHP BPKRI atas laporan keuangan KPU RI tahun 2020, yakni mendapatkan opini WTP, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan akuntabilitas KPU, dan kedepannya kepercayaan publik dalam menjalankan amanah penyelenggaraan pemilu serentak dan pemilihan serentak 2024 dapat menjadi lebih baik. Saya kira itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendra dan tim yang telah menyerahkan laporan LKP kepada kita, LHP kepada kami KPU RI, sehingga hasilnya adalah wajar tanpa pengecualian. Sekali lagi juga akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota atas tercapainya laporan keuangan KPU yang wajar tanpa pengecualian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, maka dengan demikian, maka seluruh rangkaian acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan KPU RI tahun 2020 kami akhiri. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berfoto. Baik teman pemilih, saat ini Anda masih bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dari kanal YouTube resmi kami, dan seluruh prosesi penyerahan
laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah selesai dilaksanakan. Teman pemilih yang baik, terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir, dan dengan bangga pula kami ingin menggarisbawahi kembali, bukanlah hal yang semata-mata hadiah dari pemeriksaan BPK atau hadiah dari BPK, namun juga kemudian segenap KPU di lapisan provinsi dan juga kabupaten kota. Dan ini bukan hanya merupakan hal yang harus kita rayakan saat ini saja, namun memperbaiki diri dan mempertahankan status WTP ini. Terima kasih banyak teman pemilih telah bersama kami di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan kita akan bertemu pada live streaming berikutnya. Sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.